Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Firza Eka Putra Zulfikar dengan NIM 220 211 060 074. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan pendemoan terhadap tugas praktikum jaringan dan komunikasi data, yang dimana di sini kita disuruh untuk mengerjakan paket tracer pada lab 10.4.4. Langsung saja. Pada bagian ini telah tampil bagian dari packet tracer saya. Selanjutnya ada bagian topologi, addressing table dengan bagian tugas. eh Langsung saja kita lompat ke bagian instruction. Pada bagian satu itu kita melakukan setup topologi. Yang pertama itu move the required router and switch from the shelf to the rack. Jadi kita pindahkan router dan juga switch ke rack. Lalu bagian B itu memindahkan PC A dengan PC B dari shelf itu ke atas tabel. Nah, bila sudah, selanjutnya menyambungkan seluruh device sesuai dengan topologi dan addressing tabel. Di sini kita menggunakan straight through, lalu kita sambungkan sesuai dengan topologi. Di sini PC A kita sambungkan dengan Fast Ethernet 06 pada S1. Lalu kita menggunakan kabel yang sama, menyambungkan fase Ethernet 005 pada S1 dengan G slash 0 slash 0 slash 1 pada router 1. Berikutnya masih menggunakan kabel yang sama. Di sini kita menyambungkan eh, dari router 1 G 0 slash 0 slash 0 dengan PCB. Bila sudah, maka beralih ke langkah selanjutnya, yaitu menyalakan seluruh device. Mulai dari PC A, PC B, hingga routernya. Nah, apabila sudah, maka beralih ke bagian kedua, yaitu configure device and verify connectivity. Nah, pada bagian ini itu kita akan sering-sering untuk mengubah bagian basic dari configure, eh, mulai dari interface IP address, device access, beserta dengan password, yang dimana referensinya itu dari topologi dan addressing table. Langsung saja ke step 1. Pada bagian PCI ini, kita akan melakukan configure IP address, subnet mask, dan default gateway. Kita buka PCA, lalu masuk ke bagian desktop, dan IP configuration. Di sini kita akan mengisi IP address sesuai dengan tabel 192 192.168.1.3. Terus subnet masknya itu default, lalu default gateway-nya 192.168.1.1. Beralih ke IPv6 address 2001.2 db8.2 acad.2.1 /64 dengan default gateway FE80.21. Nah, bila sudah, kita akan melakukan hal yang sama pada PCB. Lalu kita masukkan 192.168.0.3 dengan subnet mask default, lalu default gateway-nya 192
192.168.0.1. Selanjutnya pada bagian IPv6 address 200.2001.2 db 8.2 ACAD double titik 2 3/64 dengan default gateway FE80 double titik 2 1. Nah, bila sudah, maka kita beralih ke langkah selanjutnya yaitu from command prompt window on PC A ping PCB. Langsung saja kita akan melakukan ping PCB pada PC A di bagian terminal. Sorry. Maksud saya di bagian command prompt. Ping 192.168.0.3. Loading. Nah, seperti yang dapat dilihat, di sini keluar pesan request timeout, lalu output akhirnya di sini 100% loss atau tidak terkonektivitas. Nah, muncul pertanyaan, why were the ping is not successful? Jadi, eh, alasan kenapa ping itu tidak berhasil, karena pertama itu belum ada konfigurasi IP yang benar di PC router beserta dengan switch. Lalu untuk port di switch atau router juga belum aktif. Yang terakhir itu default gateway-nya juga belum dikonfigurasi. Nah, jadi pada langkah awal ini alasan kenapa perangkat belum sepenuhnya alasan perangkat gagal itu karena sepenuhnya belum dikonfigurasi. Maka kita beralih ke langkah selanjutnya yaitu configure the router untuk mengatasi kegagalan pada perintah ini. Langsung saja ke bagian A itu console into the router and enable privilege exec mode. Di sini saya menggunakan kabel konsol, lalu eh, memilih pada bagian router 1 itu saya akan memilih lubang konsol dan menyambungkannya ke PC A. Selanjutnya masuk ke PC A. Di sini di sini eh, pada bagian PC A saya akan masuk ke bagian terminal, tekan OK. No. Nah, pada bagian router ini saya akan melakukan perintah enable terlebih dahulu. Nah, bila sudah, saya akan beralih ke langkah selanjutnya yaitu enter configuration mode. Di sini langsung saja lakukan perintah config terminal. Config terminal. Nah, apabila sudah, maka selanjutnya itu assign the device name to the router. Memberikan nama device kepada bagian router. Di sini langsung saja saya berikan eh, perintah hostname R1, lalu eh, perintah selanjutnya itu assign class as the privilege exec encryption encrypt password. Di sini saya masukkan perintah enable secret
class terlebih dahulu. Lalu line console 0. Nah, maka langkah selanjutnya itu assign Cisco as the console password and enable login. Berikan password Cisco. Nah, bila sudah, kita login, lalu exit. Nah, langkah selanjutnya itu pada bagian F, assign Cisco as the PCY password and enable login. Sama seperti sebelumnya, tetapi ini berada di PTY, maka kita masuk ke line PTY 04 password Cisco login dan exit. Nah, apabila sudah, maka langkah selanjutnya itu encrypt the plain text password. Sini saya masukkan perintah service password encryption encryption. Lalu saya tambahkan banner atau pesan banner MOTD sesuai dengan pada bagian H itu membuat banner dan memberikan peringatan pada siapapun yang tidak memiliki akses tidak bisa masuk. Banner MOTD now authorized access is prohibited. Nah, apabila sudah, langkah selanjutnya pada bagian itu configure and active boot interface on the router. Jadi kita di sini diperintahkan untuk melakukan configure kepada kedua interface pada router. Langsung saja di sini masukkan in sebagai perintah interface G0 seperti pada bagian interface pada addressing table /0/0. Nah, apabila kita telah masuk, masukkan address eh, IP address-nya ya di sini 192.168.0.1 beserta dengan defaultnya yaitu 255.255.255.0. Nah, langkah-langkah selanjutnya itu eh kita juga masukkan IPv6 address 2001 titik 2 db 8 double titik 2 sorry db 8 titik 2 ACAD double titik 2 1 slash 64. Nah, langkah selanjutnya itu eh IPv6 address-nya itu kita sambungkan dengan link lokal yang dimana di situ perintahnya IPv6 address
FE 80 sesuai dengan tabel double titik 2 1. Tambahkan perintah link lokal. Nah, setelah itu no shutdown agar tidak keluar. Maka interface Gigabit Internet change to state change state to up. Enter, kita lakukan kepada bagian interface yang lain. Pertama kita masuk dulu. Pertama kita exit dulu. Lalu kita masuk ke interface G0/0/1. Selanjutnya dengan langkah yang sama masukkan IP address 192.168.1 dengan defaultnya 255.255.255.0. Lalu kita masukkan juga IPv6 addressnya 2001.2 db 8.2 acad.2 double titik 2 1/64. Di sini kita masih menggunakan source pada addressing table. Nah, bila sudah, selanjutnya itu untuk calling lokal IPv6 address FE 80 double titik 2 1 link lokal. Dan terakhir itu kita masukkan perintah no shutdown agar tidak keluar. Nah, di sini juga interface Gigabit Ethernet 0/0/1 itu change state to up. Nah, langkah selanjutnya itu eh pada bagian J itu configure and activate both interface configure and interface description for each interface indicating which device is connected to it. Nah, di sini kita keluar terlebih dahulu, exit, lalu kita masuk ke in guess 0/0/0. Di sini kita akan melakukan description. Bila udah masuk, langsung saja kita masukkan from description connected to host PCB. Di sini kita melakukan description connected to host PCB karena PCI ini terhubung langsung dengan host PCB. Nah, selanjutnya apabila sudah, kita masukkan perintah exit. Lalu kita masuk ke interface G0/0/1 dan memasukkan perintah yang sama seperti sebelumnya. Itu description connected. Nah, di sini karena untuk bagian 001 G/0/1 ini itu terhubung langsung dengan face Ethernet 05. Jadi to face slash 0 slash sorry, description connected to F0 sebagai face Ethernet 05 on
S1. Description connected to F0/5 on S1. Nah, apabila sudah, terakhir kita keluar dulu dengan perintah exit. Nah, apabila sudah, maka bagian K itu sudah kita kerjakan. Lalu beralih ke bagian I, yaitu save the running configuration to the startup configuration file. Nah, untuk pada bagian ini, perintahnya itu copy, running config startup config. Maaf, sebelumnya belum terlakukan exit di sini. Ya sudah, eh, copy running config startup config. Sorry, garis config. Nah, building configuration telah oke. Selanjutnya itu ke bagian M, set the clock and the rotor. Nah, di sini kita akan masukkan jam dengan catatan use the question mark to help with the correct sequence of parameter, execute this command. Langsung saja, masukkan clock set yang dimana jam saat ini 12.31.00, sorry, 00 pada tanggal 27 April 2025. Nah, sudah. Maka langkah selanjutnya itu from command prompt window on, PCA ping PCB. Di sini kita keluar, lalu kita buka command prompt, kita ping kembali, saya tekan atas, ping kembali PCB. Nah, di sini ping loading, saya ping sekali lagi. Nah, maka seperti yang telah kita lihat, 0% loss, yang dimana berarti ping berhasil tersambungkan. Nah, muncul pertanyaan, where the ping successful explain. Nah, jadi kalau menurut saya setelah semua perangkat yang dimana router, switch, dan juga PC itu sudah dikonfigurasi dengan benar, termasuk IP address yang telah kita lakukan tadi, subnet masknya, dengan default gateway, serta pengaturan IPv6, maka ping itu seharusnya berhasil karena router sudah menghubungkan kedua jaringan. Switch juga sudah menghubungkan dari PCA ke router. Jadi kesimpulannya itu karena semua syarat tersebut telah terpenuhi, maka otomatis ping tersebut bakal tersambung. Nah, selanjutnya itu tutup dulu. Kita beralih ke step ketiga, yaitu configure the switch. Pada bagian ini, you will configure the hostname, the VLAN satu interface, and its default gateway. Jadi langsung saja, eh, bagian A itu console into the switch and enable privilege exec mode. Oh, di sini saya buka
Di sini kita akan menyambungkan dengan kabel konsol. Langsung saja, saya pilih kabel konsol pada bagian switch ini. Saya inspect rear karena lubangnya berada di bagian depan. Pilih konsol dan disambungkan ke PCB. Apabila sudah, selanjutnya itu kita masuk ke configuration mode. Di sini kita masuk ke bagian terminal. Oke. Nah, di sini saya masukkan perintah eh, enable terlebih dahulu. Enable. Lalu setelah switch, di sini perintahnya enter configuration mode, yaitu config terminal. Nah, apabila sudah, maka selanjutnya itu assign the device name to the switch. Berikan nama dengan perintah hostname VLAN, sorry, hostname S1. Apabila sudah, maka selanjutnya itu configure and activate the VLAN interface on the switch S1. Kita masuk ke interface VLAN 1, lalu masukkan IP address sesuai dengan tabel, yaitu 192 titik 1168.1.2 dengan defaultnya 255.255.255.0. Nah, agar tidak keluar, kita masukkan perintah no shutdown. Apabila sudah, maka interface VLAN 1 change state to up. Kita telah berhasil. Selanjutnya itu pada bagian E, configure the default gateway for the switch S1. Sini kita exit terlebih dahulu. Apabila sudah, lalu kita masukkan perintah IP default gateway 192.168.1.1. Nah, apabila sudah, maka terakhir kita keluar dengan perintah exit. Maka muncul perintah configure from console by console. Selanjutnya itu pada bagian terakhir di F, save the running configuration to the startup configuration file. Sama seperti perintah sebelumnya, yaitu running, copy running config startup garis config. Nah, maka building configuration. Step selanjutnya itu pada bagian step 4, yaitu verify connectivity end-to-end connectivity. Di sini eh, pada bagian A from PCA ping PCB. Jadi saya keluar dulu, lalu masuk ke PCA. Di sini saya ping PCB. Nah, maka telah berhasil. Selanjutnya dari eh, from S1 ping PCB. Setelah kita sambungkan, langsung saja kita ping
PCB ping, sorry tidak kelihatan, PCB 192.168.1 titik 0.3, enter. Maka pada bagian ini juga telah berhasil terkonektivitas. Lalu selanjutnya eh, part 3 itu display device information. Pada bagian ini kita akan menunjukkan command to retrieve interface and routing information from the router and switch. Di sini kita use the show IP route command on R1 to answer the following question. Jadi nanti kita akan menjawab beberapa pertanyaan akan muncul. Kita keluar dulu, beralih ke PCA. Nah, di sini akan perintah, sorry, maksud saya masuk ke bagian terminal. Ini saya akan memunculkan sesuai dengan instruction, yaitu show IP route. Nah, maka muncul kode-kode seperti ini. Lalu muncul pertanyaan pada bagian setelah ini, yaitu what code is used in the routing table to indicate directly connected word. Jadi kode yang digunakan dalam tabel routing untuk menunjukkan jaringan yang terhubung adalah C. Ini C. Kode C ini menandakan bahwa jaringan tersebut langsung ke salah satu interface tanpa perlu melewati beberapa router lain. Jadi untuk C ini dia langsung terhubung ke interface tanpa perlu melewati router yang lain. Maka lanjut ke pertanyaan kedua, how many route entires are coded with a C code in the routing table. Jadi eh, pertanyaannya itu berapa sih jumlah entry route yang diberi kode C connected di tabel routing. Jadi untuk jumlah entry kodenya itu adalah dua, di mana untuk satu itu untuk entry jaringan, yang di mana ini merupakan 192.168.0.0/24. Yang satu itu untuk entry jaringan 192 eh, 168.1.0/24. Jadi ada dua entry dengan kode C. Pertanyaan ketiga itu what interface types are associated to the C coded routes. Jadi apa sih tipe interface yang berhubungan dengan route berkode C? Jadi untuk interface yang berhubungan dengan route berkode C itu adalah gigabit Ethernet atau ini ini gigabit Ethernet. eh Lebih spesifiknya itu G G slash nol itu untuk jaringan yang ini seperti yang telah tampil. Ini gigabit Ethernet 0/0/0 untuk bagian 0024, dan gigabit Ethernet 0/01 untuk eh, interface 192.168.1.0/24. Nah, kita beralih ke bagian selanjutnya, yaitu display interface information on R1. Pada bagian ini kita akan beralih ke PCB. Terminal. Langsung saja saya masukkan perintah show interface G/0 G0
slash 0 slash 1. Show interface G0 slash 0 slash 1. Oh, sorry. Saya terjadi sedikit kekeliruan karena untuk bagian ini masih sama dengan PC. Sebelumnya kita menggunakan PCA karena itu terhubung langsung dengan router. Di sini saya langsung tambahkan perintah show interface G0 slash 0 slash 1. Nah, maka muncul seperti ini. Nah, selanjutnya itu muncul pertanyaan. What is the operational status of the G slash 0 slash 0 slash 1 slash 1 interface? Jadi, apa sih status operasionalnya? Jadi, untuk G0 slash 0 slash 1 status operasionalnya itu up. Dapat kita lihat di sini. Gigabit Ethernet 001 is up. Line protocol is up connected. Jadi, yang dimana itu artinya secara fisik kabel itu terkoneksi atau aktif. Dan juga line protokolnya juga aktif. Ini menunjukkan bahwa gigabit 0 slash 0 slash 1 itu siap untuk mengirim dan menerima data. Pertanyaan berikutnya itu, what is the media access control or MAC address of the gigabit Ethernet 0 slash 1 interface. Jadi apa sih alamat media access control dari interface ini? Jadi kita dapat melihat itu dengan perintah sebelumnya show IP interface pada bagian di atas ini yang telah kita berikan ataupun dengan show interface G001 ini di mana dalam lab ini alamat MAC spesifiknya tidak disebutkan di dalam dokumen karena setiap perangkat itu routernya berbeda-beda. Punya MAC address berbeda-beda tergantung perangkat fisik yang digunakan. Jadi kalau ingin tahu lebih pasti itu kita harus memeriksa lab kita sendiri. Nah, ini dia. Pertanyaan selanjutnya itu how is the internet address displayed on this command? Jadi eh, internet address pada perintah show IP interface ini dapat ditampilkan dalam format internet address is internet address is 192.168.1.1 Jadi misalnya satu IP tadi berarti IP address itu dengan subnet mask 255.255.255.0. Selanjutnya eh, bagian 3 display summary. Display a summary list of the interface on the router and switch. Jadi pada bagian ini kita akan memberikan perintah show IP interface brief. Nah, maka muncul seperti ini mulai dari gigabit yang dimana up berarti tandanya itu aktif dan down artinya itu eh, tidak aktif atau kita tidak menyambungkannya. Jadi di sini yang aktif itu ada gigabit eternal 0 slash 0 slash 0, gigabit ethernet 0 slash 0 1, dan juga gigabit ethernet 0 slash 1 slash 0 yang dimana statusnya ini up tetapi protokolnya down. Begitu juga dengan yang lain. Selanjutnya untuk IPv6 addressnya itu masukkan perintah show IPv6
interface brief. Nah, maka muncul juga sama seperti yang tadi di atas, yang berarti up itu aktif dan down berarti tidak aktif. Yang terakhir, perintah show IP pada bagian S1. Di sini saya keluar dulu, lalu buka PCB. Sorry. Show IP interface brief. Nah, maka pada bagian ini juga di bagian Face Ethernet dapat terlihat yang mana saja yang telah disambungkan dengan kabel dan berstatus aktif dengan simbol up. Terakhir itu reflection question, di mana if the Ethernet 0/0/1 interface showed that it was administratively down, what interface configuration command would you use to bring the interface up? Jadi jika interface G0/0/1 menunjukkan status administratively down, kita itu perlu menggunakan masuk ke mode perintah configuration dengan no shutdown, yang dimana perintah ini akan menghidupkan interface yang sebelumnya dimatikan secara administrasi. eh jadi mungkin cukup sekian untuk presentasi dari pakai Tracer Lab 10.4.4 ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya.